Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama dapat melaksanakan yang mulai dibaca oleh Rahman kita ini. Salam dan salam marilah sama-sama kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah rahmatullah, sebelum kita buka majelis ini ada satu undangan yang ingin kami sampaikan, yang mana datangnya dari salah satu jiwa kita yaitu Bapak Muhammad yang insyaallah besok akan ada acara syukuran beliau yaitu dengan buka bersama di Masjid Baitur Rahman ini. Untuk itu diharapkan hadirin kita bersama. Bapak Ibu hadirin jemaah rahmatullah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita pada malam hari ini Al-Ustaz Dr. Haji Mansuri SMA, dan alhamdulillah kita akan selamat datang kepada PLD Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Gamal Mujur SD yang akan nantinya menyampaikan pengarahan dan sambutan setelah tausiah ini. Untuk itu mari kita buka majelis ini dengan bersama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para orang tua kami, saudara dan saudari, al-ikhwah wal akhwat, uhayyikum bi tahiyyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tausiah malam ini saya mengangkat satu tema yang pernah saya sampaikan di tempat ini 2 tahun yang lalu, tapi di waktu subuh. Mungkin sudah lupa, persentase peserta yang hadir sungguh sangat jauh berbeda. Tapi tema ini sangat disenangi dan sangat dirindukan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, ini bukan tempatnya, forumnya diskusi, tapi ada yang bertanya tadi. Insyaallah di penghujung tausiah ini saya akan jawab dengan sekedarnya, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Yang bertanya langsung, hari ini juga saya ditelepon beberapa kali oleh beberapa orang untuk merespon dan menjawab yang terkait dengan hukum. Bapak Ibu rahimakumullah, tausiah malam ini saya beri judul syafaat. Dalam Al-Quran ada istilah yang dihadirkan yang disebut dengan syafaat. La tanfa'uhumus syafa'atu wa lahum yunsarun. Dalam surah Thaha, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan kepada seseorang. Nah, pertanyaan malam ini, apa pengertian syafaat dan apa dan siapa saja yang dapat berikan syafaat, dan yang ketiga siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Pengertian syafaat, yang berhak memberikan syafaat dan yang berhak mendapatkan syafaat. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama pengertian syafaat. Syafaat berasal dari kata syafa', lawannya ganjil, witrun. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri, demi genap dan ganjil, demi solat genap dan solat ganjil. Wasyaf'i wal watri dalam satu bacaan qiraat boleh dibaca wasyaf'i wal witri, maka disebut solat witir, solat ganjil. Syafa' itulah yang genap. Genap itu mungkin bisa 2, bisa 4, bisa 8, namanya hitungan bilangan genap. Ganjil bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian syafaat secara istilah
Ini bukan bahasa buku tapi bahasa pemahaman. Syafaat adalah bantuan terhadap seseorang, satu kelompok, satu umat di akhirat. Perlu dicatat, di akhirat. Jadi tidak ada syafaat di dunia ini dalam pengertian Al-Quran. Mungkin bisa saja kita bahasa lepas meminjam istilah itu. Tolong syafaatkan anak kita, tolong syafaatkan keponakan kita, tolong syafaatkan teman kita. Tapi syafaat yang dimaksud oleh Al-Quran adalah peristiwa bantu tolong menolong terhadap satu orang, satu kelompok, satu umat di akhirat kelak. Oleh karenanya tidak ada syafaat di dunia ini. Dalil syafaat seperti yang saya sampaikan beberapa hari tadi dan kita rangkum pada hadis-hadis yang lain dalam ceramah-ceramah ini. Poin yang kedua adalah yang berhak memberikan syafaat. Kalau ditelusuri hadis sampai sekecil-kecilnya ada 16 sampai 17 yang dapat berikan syafaat. Sampai disebut istri atau ibu yang melahirkan anaknya nanti wafat gara-gara itu dan sebagainya. Sekecil-kecil yang mati tabrakan, tapi saya tidak masukkan itu. Saya cukupkan malam ini ada 4 yang dapat berikan syafaat. Paling tidak ya globalnya kan. Kalau dalam hitungan kan tidak harus sampai mendetail sekali. Ada 4 yang dapat berikan syafaat nanti di akhirat dalam hadis sahih dan termasuk ayat. Yang pertama adalah syafaat Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis sahih adalah syafaat Al-Quran. Dan yang ketiga dalam hadis itu adalah syafaat orang mati syahid atau asyuhada atau asyahid. Dan yang keempat adalah as-shaum, puasa. Saya nggak banyak cerita tentang puasa, tapi menyinggung sedikit. Jadi 4 yang dapat berikan syafaat: Nabi, Al-Quran, asyuhada, as-shaum. Saya terangkan poin-poin barang 2-3 menit. Yang pertama adalah syafaat Nabi. Dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada ayat sebelumnya Allah perintahkan Nabi melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu pada ayat selanjutnya Allah perintahkan Nabi Muhammad melakukan qiyamul lail, yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan kata qiyamul lail atau dengan kata tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Dalam surah Isra ini wa minal laili, di sebahagian malam, fatahajjat bihi, bertahajudlah engkau ya Muhammad, identik salat dan Al-Quran. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan tahajudmu Allah bangkitkan kamu dan Allah masukkan kamu nanti di akhirat ke dalam maqaman mahmuda. Maqam itu tempat, mahmuda itu terpuji dan terhormat. Jadi kira-kira istana mewah yang gak bisa dibayangkan tapi bisa diimani. Kata maqaman mahmuda ditafsirkan dalam satu hadis sahih, doa ba'da azan, yang potongannya adalah hadis Sayyidina Muhammad bin wasilah wal fadilah wa darajat rafi'ah wa ba'asku maqaman. Itulah kira-kira. Saya potong-potong karena meningkat waktu. Bangkitkan Nabi kami dan masukkan Nabi kami ke dalam maqaman mahmuda. Doa ba'da azan sekurang-kurangnya 5 kali satu hari. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmuda? Inilah syafaat Nabi yang mau kita kejar. Pra jelang serta kiamat nanti akan menghadapi 6 tahap dalam ilmu Allah dan dalam dimensi Allah, bukan pada dimensi kita. Tahapan pertama namanya an-nafaqatul ula, sangkakala pertama, pertanda kiamat terjadi. Tahapan kedua namanya an-nafaqatus tsaniyah, sangkakala kedua kiamat terjadi. Begitulah kajian-kajian kita di Hidaiyah di sana. Lalu masuk tahapan ketiga, ini lagi-lagi ini pada dimensi Allah, bukan pada
kita ya. Bisa saja kalau waktu itu ada yang merasakan lama, ada yang merasakan sebentar, jadi susah juga, tergantung imannya barangkali. Tahapan ketiga namanya Yaumal Ba'si, hari berbangkit. Setelah dihancurkan lalu dibangkitkan seluruh makhluk, khususnya manusia. Setelah dibangkitkan Allah, mau diapakan Allah, maka masuklah tahapan keempat namanya Yaumal Hasyri, mahsyar, dikumpulkan. Di mana dikumpulkan Allah yang lebih mengetahui. Yang bahasa kita populer disebut dengan padang mahsyar. Pakai istilah padang juga di sana, wallahu a'lam. Tapi al-mahsyar itu tempat berkumpul yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa bayangkan dengan akalnya, tapi harus diimani. Itu tahapan keempat, Yaumal Hasyr. Tahapan kelima namanya Yaumal Hisab. Hisab itu ya, ada rupiah, ada hisab. Ini diperkarakan, hitung punya hitung. Biasanya mahasiswa kalau sudah 4 tahun, sekitar 8 semester, itu ada nilai kumulatifnya Pak, dihitung berapa sebagainya. Udah dapat nilainya A, B, C dan sebagainya. Kira-kira dihitung Tuhan lah, berapa dosa kita, berapa pahala kita. Orang yang mati dalam kondisi kafir, nilai pahalanya pasti 0. Yaumal Hisab. Setelah diperkarakan dan dihitung Tuhan, maka tahapan keenam yang terakhir namanya Yaumal Jaza, hari pembalasan. Hanya ada 2 pilihan, kalau tidak surga atau neraka. Khalidina fiha. Setelah Yaumal Hisab, kalaulah boleh ditempelkan daftar nama sejak Nabi Adam sampai hari akhirat, hanya ada 2 kelompok, surga neraka. Ternyata penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Persentasenya dalam satu riwayat 2000 banding 1. Dalam satu riwayat 1000 banding 1. Itu dalam tafsir surah Al-Hajj, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami dan Kamil Quran diterangkan. Jadi 2000 banding 1 atau 1000 banding 1, 2 riwayat. Waktu ayat itu turun, Nabi di dunia pernah merasa takut dan meminta Tuhan, kalau persaingannya 2000 banding 1, saya merasa pesimis, mampu, berikan dong dispensasi. Kata Allah, oke, meskipun 2000 banding 1, aku beri jatah 1/4 dari penghuni surga, jatah umat. Ketika itu sahabat berteriak Allahu Akbar. Kata Nabi, jangan dulu bertakbir, ada lagi, dapat lagi wahyu apa? Meskipun 2000 banding 1, tapi jatah surga itu 1/3 umat Nabi Muhammad. Sahabat pada sabar pula, walaupun jumlahnya lebih kita banyak di surga. Sahabat bertakbir, kata Rasulullah, jangan dulu bertakbir, kembali aku dapat wahyu. Meskipun 2000 banding 1, tapi separuh penghuni surga itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berbisik-bisik, udah separuh, dia bilang kata sahabat, enggak aja 2/3. Nah, itulah dia Pak, udah dikasih separuh aja masih tak penuh-penuh Pak. Apalagi kalau semuanya pasti masuk surga, atau tak ada masjid lagi, saudara-saudara dunia juga. Dan itulah dia, dikasih separuh, dikasih hati mau jantung. Kata Rasulullah, separuh saya pastikan, tapi lebih dari itu mungkin iya, mungkin tidak. Diamlah dulu, itulah ceritanya Pak. Nah, bagaimana mengisi kuota separuhnya itu adalah umat Muhammad setelah Yaumal Hisab, sebelum Yaumal Jaza final. Allah bangun satu tempat yang amat terhormat dan mulia yang diberi nama oleh Al-Quran Maqaman Mahmuda. Itulah dia Maqaman Mahmuda. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah yang boleh berkompetisi mendaftar untuk menduduki Maqaman Mahmuda hanya 1 dari 25 Nabi. Nabi yang dimenangkan Allah hanya Nabi itu yang berhak berikan syafaat, yang lain tidak. Ya pasti secara manusiawi Nabi dengan cintanya kepada umatnya masing-masing berlomba. Ya kita ilustrasikan, Nabi Zakaria meminta, Nabi Musa meminta, Nabi Isa meminta, Nabi Idris meminta, semua mendaftar. Tapi semua dikalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk nama Nabi Muhammad, kata Allah, fakhtartu abdi Muhammadan wa faddaltuhu 'alal akharin. Aku pilih Muhammad, aku menangkan dia atas yang lain. Ketika itu para nabi yang lain protes, ya Rasul, ya Allah, kenapa kau menangkan Muhammad? Dia nabi, kami nabi, dia berjuang, kami berjuang, dia punya umat, kami punya umat. Dia menderita, kami menderita. Apa
Jawaban Allah secara logika juga, wahai para nabi, aku menangkan Muhammad. Kenapa? Karena umatnya dulu di dunia semuanya 5 kali 1 hari sesudah azan meminta kepadaku agar aku menangkan nabi mereka. Itulah makna doa sesudah azan itu. Wa ba'ashu maqaman mahmuda. Hei para nabi, ada tak umat kalian meminta sesudah azan seperti itu? Diam para nabi. Ikhlas kalian? Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan maqaman mahmuda. Iya. Maka duduklah Nabi di istana mewah itu. Kira-kira begitulah ya. Nah, kalau dia keistimewaannya duduk di situ bisa berikan syafaat. Subhanallah, mohon maaf aja ya kalau boleh kita ilustrasikan. Presiden yang kita pilih nanti 2014, dia punya hak banyak. Ada amnesti, ada grant, macam-macam. Yang hukuman mati bisa dibebaskan, yang 15 bisa jadi dikuranginya. Itu kan hak dia. Kenapa? Karena dia yang berhak masuk istana itu. Nah, kira-kira begitu pula Nabi Muhammad dulu di istana itu. Dia wajar aja presiden yang terpilih, siapa lagi yang dia perhatikan kalau bukan orang yang dekat dengan dia, Pak? Wajar-wajar saja. Nabi Muhammad juga begitu. Maka dilihatlah draft umatnya, itulah ceritanya. Sehingga memenuhi kota itu separuh dari umat Muhammad SAW. Simpulan, masukkan ke surga, pulang nilainya Rasulullah, tambah karena dia berselawat kepada. Siapa masukkan ke surga, pulang nilainya Rasulullah karena dia ziarah kuburku. Siapa tambah karena baca hadisku. Siapa tambah pernah mencintai. Siapa segala cara dengan Nabi. Sehingga separuhnya dari penghuni surga itu adalah umat Muhammad SAW. Ini biasanya kalau cerita indah, kalau buat pertanyaan, ibu-ibu pertanyaannya aneh, tapi susah jawabnya, Pak. Ustaz, gimana maqaman mahmuda? Ya susah kita menerangkan. Ada juga ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau saya nanti masuk surga, suami masuk neraka, Ustaz, kira-kira bisa nggak minta izin ke Tuhan menjenguk suami di neraka sebentar? Mana saya bisa jawab, Pak? Kan kadang-kadang susah. Akhirnya saya jawab, bisa naik angkot 62, 4.000 ongkos untuk meningkat. Jadi memang cerita iman, maka iman betulan. Dan jangan-jangan sebulan syafaatkan karena dia percaya dengan syafaat. Perlu dicatat, orang bisa saja berpikir bebas, kan Allah yang menyelamatkan. Ya Allah yang mematikan kok, Allah yang menghidupkan. Tapi kenapa kita bilang juga malaikat Israel mencabut nyawa? Ya wajar-wajar saja. Itulah dalam surah Taha, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali kepada seseorang yang Allah izinkan, Allah legitimasi. Hakikatnya Allah, tapi Allah berikan kepada seseorang. Itu yang pertama, syafaat Nabi. Yang kedua adalah syafaat Al-Quran. Cukup saya bacakan 2 hadis. Saya nggak terangkan banyak, mungkin ada waktu nuzul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran dapat berikan syafaat nanti di akhirat. Itu Al-Quran semua. Baca ya, bukan harus mengerti dan tafsirkan. Ini kadang-kadang ada juga penyampaian ekstrim, gak ada gunanya itu. Baca kalau nggak ngerti, itu salah sekali. Ayat hadisnya bilang man qara'a harfan, siapa yang membaca 1 huruf 10 lipat ganda. Alif lam mim itu dah 3 kali 30 itu tadi. Jadi nggak ada itu alasan paham tidak paham, itu mungkin klasifikasi. Yang kedua hadis tentang 2 surah khusus, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'u as-surataini az-zahrawataini Al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani syafi'an yaumil qiyamah. Bacalah 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran karena kedua surah ini dapat berikan syafaat nanti di akhirat. Makanya Nabi sendiri karena mengharapkan syafaat Al-Quran, setiap malam Nabi itu tahajud. Itu ibu tahu apa rakaat pertama dia baca? Rakaat yang pertama dia baca itu surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Kemudian dia ruku, lama rukunya itu selama bacaan surah Al-Baqarah. Sujud selama bacaan surah Al-Baqarah. Masuk rakaat kedua, setelah Fatihah dia baca surah Ali Imran 2 juz kurang sedikit. Kemudian sujud dan rukuk selama bacaan surah Ali Imran. Luar biasa. Nah, subhanallah, karena kecintaan. Kalau dia sudah nikmati, pasti masalah kenikmatan ini kan gak bisa direkayasa dan sebagainya. Itu yang kedua, dapat berikan syafaat Al-Quran. Dan sekarang syahrul Quran dan syahrul sholawat juga kepada Nabi ya. Mudah-mudahan dapat ini. Saya nggak menyebut mekanisme kenal terbatas waktu. Yang jelas, marilah kita berkencan dengan Al-Quran lebih di Ramadan dibanding yang lain. Yang ketiga dapat berikan syafaat adalah asyuhada, orang mati syahid.
Kalau definisinya mati syahid, orang berjihad fisabilillah tewas, seperti di Palestina, di mana-mana kita lihat dan sebagainya. Dan cuma kita nggak setuju juga ada kelompok ekstrem bunuh orang yang tak berdosa lalu dia mati syahid bunuh diri. Saya tidak menyebut itu termasuk mati syahid, tapi definisinya orang yang berjihad fisabilillah lalu tewas itu nggak disolatkan, nggak dimandikan, nggak dikafani, karena belahya dia hidup. Itulah keistimewaan bukti nanti di depan Allah. Bahkan ada juga katanya pernah dibongkar-bongkar kuburan itu. Ada yang mati syahid utuh wajahnya, subhanallah, seperti hidup. Diursak pun diberi rezeki. Ya, rezeki bukan makanan sia-sia. Allah yang lebih mengetahui. Cuma sekarang banyak orang mengklaim dirinya mati syahid, nggak ada jaminan, Pak. Ini yang terkadang bom bunuh diri mati lalu mati syahid. Yang saya jamin yang mati syahid cuma satu orang yang saya tahu di kampung saya, tanggal 31 Agustus. Kebetulan dia wafat, namanya Pak Syahid, jadi mati syahid lah dia. Bukan itu betul. Ditulis di sana itu Pak Syahid gitu. Kali itu memang udah gak ragu lagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang dapat berikan syafaat adalah as-saum. Cukup saya bacakan satu hadis, sudah membeludak kembali cerita puasa, tak mungkin saya perpanjang lagi. Saya bacakan satu hadis. Sumu fa inna sauma ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Puasalah kalian karena puasa dapat berikan syafaat nanti di akhirat bagi pelakunya. Bagaimana bentuknya puasa itu bicara atau yang lebih mengetahui pasti adalah puasa ini termasuk puasa sunat, apalagi puasa wajib yang kita lakukan. Bercerita tentang saum adalah pembicaraan yang panjang yang tak pernah hentinya, yang insyaallah kita akan dapatkan dari para penyampai-penyampai yang lain. Kemudian di penghujung tausiah ini ingin saya menjawab pada satu pertanyaan dari beberapa jamaah. Mungkin ada muncul di salah satu media bahwa disebutkan salat sunat itu 4 rakaat. Hadisnya saya setuju, Pak. Salat sunat 4 rakaat. Kalau bahasanya begitu saja, koma jangan titik. Ya, saya katakan koma jangan titik. Bapak tahu hadis tentang musafir aja puluhan. Hadis tentang khamar saja mungkin bisa puluhan lagi. Hadis tentang aurat saja bisa ratusan. Nah, apakah kita pahami satu hadis dan sebagainya? Hadis Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW dia melakukan sholatul lail, sholat malam adalah arba'an, 4 itu redaksi hadisnya. Jadi memang teramat susah kita membantah hadis itu. Cuma barangkali memahaminya dan mendiskusikannya oke. Tapi kalau membantah keberadaannya, itu hadis Bukhari bahwa Rasulullah sholat malam adalah arba'an. Cuma hadis tentang sholat sunat ini luar biasa banyaknya, Bu. Nah, ini yang saya katakan. Ratusan sudah pasti. Tentang sholat hajat aja dah berapa hadisnya? Sholat tasbih aja dah berapa hadisnya? Sholat tarawih aja dah berapa hadisnya? Sholat witir aja dah berapa hadisnya? Sholat witir aja dalam riwayat ada bisa 1, ada riwayat 3, ada riwayat 5, ada riwayat 9, bahkan ada riwayat 11. Semuanya hadis kuat. Nah, cuma permasalahannya mana mau kita pilih dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana hukumnya sholat sunat itu 4 rakaat atau 2 rakaat, Pak Ustaz? Ini memang masalah khilafiyah, beda pendapat. Sampai kebetulan saya ketua komisi fatwa di Kota Medan, banyak mengeluarkan tanda tangan sertifikat halal itu saya dan sebagainya. Minta Pak Ustaz keluarkan fatwa ya. Bagaimana? Ya masalah khilafiyah nggak boleh dikeluarkan fatwa, beda pendapat. Subhanallah. Ini terkadang kalau perbedaan pendapat ini, lalu mana yang kuat nantinya? Baru saya akan sampaikan. Perbedaan pendapat ini satu hal yang wajar, seperti menyentuh perempuan batal wudu. Salat tarawih itu sebenarnya 10, 8 atau 20. Hadis tentang salat Nabi itu banyak sekali, Pak. Kalau tarawih di Ramadan aja 3 hari saja. Kemudian Nabi pulang ke rumah. Nabi itu kan orang yang tidur malam, salat terus. Mau berapa rakaat? Nah, Umar yang meriwayatkan sholat qiyamul lail Nabi tarawih itu 20. Maka dilakukan
Umar begitu. Kenapa? Tahu dia. Karena Rasul itu di samping menantunya sahabat, di samping mertuanya dan juga sahabat, ya. Jadi dia bebas keluar masuk. Wong istri Nabi itu kan anak Umar bin Khattab. Jadi kan dia lebih tahu, makanya dia meriwayatkan begini. Ya orang yang di masjid gimana lagi riwayatnya begini. Kami di lapangan aja kok. Makanya jumlah sholat Jumat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Tergantung duduknya, Pak. Ada yang duduk depan di kiri kanan 6 orang aja kok. Di belakang sedikit kami 15 orang, tapi duduknya belakang sekali. Dihitungnya 40 orang. Ini yang saya katakan perbedaan riwayat. Itu satu. Nah, sementara puluhan hadis yang menyebutkan bahwa sholat nawafil masna, sholat sunat yang disebutkan Nabi semuanya adalah dua-dua. Jadi tidak empat. Ini yang saya katakan. Jadi saya tidak. Nah, mungkin yang saya kritik cara orang menyampaikannya yang tidak komprehensif. Nah, jadi sehingga ada yang menafsirkan arba'an di situ. Sebenarnya tidak empat juga, karena dia di rumah tidak terlalu lama istirahatnya itu antara dua itu, sehingga dia lanjutkan. Ada tafsir demikian. Tapi hadis yang banyak mengatakan juga hadis Bukhari dan Muslim, Pak. Nah, jadi ini kan pengkayaan dalam konteks pengkajian. Hadis contohnya, anjing itu najis, itu hadis Muslim. Tapi juga hadis Muslim mengatakan anjing terlatih boleh dimakan bekas gigitannya, bangkainya, Pak. Ini kan jadi perlu tarjihat. Maka tarjihat yang paling kuat adalah sholat sunat oleh puluhan hadis sahih adalah dua-dua. Mungkin orang menyampaikan itu tidak netral, apakah sensasi dan sebagainya, sehingga tidak maunya cerita sholat sunat rakaat kita kaji panjang. Jangan satu aja cerita ayat hadis tentang musafir kita kaji panjang. Jangan satu hadis saja. Ini sepotong-sepotong saja dipahaminya, sehingga jadinya ekstrem dalam memahaminya. Sama juga itu, Islam pecah 73 kelompok, gak selamat kecuali ahli sunnah. Padahal hadis tentang itu ada hubungan lagi, Pak. Sehingga gara-gara satu hadis itu dibuatnya buku. Ada seorang kiai, Pak, 73 kelompok yang sesat. Satu NU Muhammadiyah Wasliyah persis. Terakhir selamat satu aja dia buat. Siapa? Dia saja, karena dia menulis buku itu, Pak. Jadi saya mengatakan pemahaman itu sebenarnya jadi puluhan hadis. Kemudian sholat tahajud Nabi dalam tafsir dari ayat saya bacakan dua-dua. Kemudian sholat duha Nabi dua-dua sampai 12 rakaat. Kemudian tahiyatul masjid dua-dua, termasuk sholat tarawih adalah dua-dua. Sementara sholat arba'an tidak disebut juga sholat tarawih. Tidak disebut sholat tarawih, sehingga ada yang menafsirkan karena istirahat terlalu sebentar sehingga digabungkan. Lalu ada yang mengatakan juga ini adalah jenis sholat sunat Nabi sebelum sholat difardukan. Ya macam. Jadi sebelum sholat difardukan, sholat fardu itu dua-dua saja, Pak. Nah itu. Sholat fardu nggak ada yang 3 maghrib atau nggak ada. Sementara ada juga ibadah sunatnya adalah arba'an. Itulah 4 sebelum disyariatkannya. Jadi oleh karena saya melihat ketika mengkaji secara netral, maka sholat sunat adalah masna oleh banyak puluhan hadis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu.